Mandi taubat itu pencucian batiniah. Saat pakaian kita kotor, tidak langsung disemprot pakai parfum dan disimpan di lemari kaan. Pastinya dicuci dulu, di laundry dulu, dibersihkan dulu sampai benar-benar bersih. Jika nodanya serta daya nodanya lengket membandel, tak cukup dicuci, tak cukup disikat saja, tapi harus dibaiklin juga. Baru setelah pakaian dicuci, dibersihkan, langkah berikutnya dijemur di tengah terik panasnya matahari. Setelah dijemur harus digosok, disetrika panas dulu sampai benar-benar lembut. Setelah disetrika penderitaan si pakaian belum selesai, harus dilipat-lipat dulu. Baru setelah melewati fase demi fase pembersihan dari noda, disimpan di lemari, dispray parfum ditemani kamper wangi, baru bisa dipakai. Begitulah gambaran analogi pencucian diri kita dari noda-noda dosa, dari sampah-sampah kotoran batin. Harus dicuci dengan amaliyah mandi taubat. Di saat sungguh-sungguh menjalankan amaliyah mandi taubat setiap malam di atas jam 12 malam, jangan kaget mengalami hal-hal di luar dugaan. Di antara hal-hal amazing di luar nalar yang terjadi pada saat menjalankan proses amaliyah mandi taubat minimal 41 hari adalah sebagai berikut. 1. Tiba-tiba harta kekayaan kita pada habis, mobil kita ada yang mencuri, motor kita hilang, di PHK dari pekerjaan, rumah kita disegel, disita, keuangan kita habis, semuanya pada pergi meninggalkan. Itu kenapa terjadi? Karena semua ini adalah proses sistemnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan jiwa diri kita dari harta-harta kita yang haram, yang ada unsur riba, subhat, hasil korupsi, ada hak orang lain yang telah kita rampas, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan semuanya sebersih-bersihnya sampai benar-benar yang tersisa hanya harta kita yang bersih saja. 2. Tiba-tiba ujian demi ujian datang bertubi-tubi, baru saja di keuangan habis, tiba-tiba disantet, kemudian anggota keluarga pada sakit, kemudian sanak famili, sahabat, saudara, pelanggan, relasi bisnis dan lain-lain pada membenci dan lain-lain. Jangan kaget, itu semua proses sistem bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, agar dijauhkan dari orang-orang yang salah. Kemudian berdatangan yang baru yang lebih peduli serta sayang sama kita. 3. Tiba-tiba mendadak setelah menjalankan amaliyah mandi taubat, tubuh jadi pada sakit semuanya. Di setiap organ tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya total pada sakit. Ini semua kenapa terjadi? Itu karena sistem membersihkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tubuh kita yang banyak dosanya, mulai dari dosa zina, dosa mabuk, dosa judi, dosa mencuri, dosa berbohong, dosa menyakiti orang lain, dosa perut kita yang sudah numpuk diisi oleh makanan haram, serta dosa maksiat lainnya. Semuanya dikuras sampai bersih, baru kembali badannya sehat. Kalau sudah melewati fase ini, baru kita menjalankan amaliyah berikutnya, yaitu zikir-zikir dan sholawat. Kita harus malu baju kotor kalau langsung dipakai, artinya kita harus malu kalau langsung bersolawat. Zikir-zikir yang lain kalau belum membaca istighfar dulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha bersih, zat yang maha suci, zat yang maha indah. Innallaha latifun wa yuhibbil latif. Innallaha jamilun wa yuhibbil jamal. Innallaha nazifun wa yuhibbun nazofah. Kita harus ragap diri, muhasabatun nafsi bitazkiyatun nafsi, dengan siapa kita berhadapan, kepada siapa kita menghadap. Kita menghadap pejabat saja pakaian penampilan harus rapi dan bersih, apalagi menghadap guru silsilah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mereka para wali, para guru silsilah, guru murabi ruhi suci dan bersih, karena mereka selalu mensucikan zat yang maha suci, menjaga kesucian, menjaga kebersihan lahir batin saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha suci, maha indah, maha agung, maha mulia, Tuhan semesta alam.
Menghadapnya zohir batin kita kepada Sang Holik harus dengan diawali pencucian batin lewat mandi taubat, agar benar-benar beradab saat beribadah kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang menjadi penghalang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang diharamkan yang mengotori ruh kita dihindari, dijauhi sejauh-jauhnya baru menjalankan amalia ibadah lainnya yang lebih tinggi lagi, seperti puasa, kholwat, ngedan dan lain-lain.